Perjalanan kemerdekaan Indonesia. Fakta sejarah yang wajib kamu tahu. Indonesia dulu pernah dijajah sangat lama. Selama ratusan tahun, Belanda menguasai tanah air kita. Tapi, saat Perang Dunia Kedua terjadi, Jepang datang dan mengusir Belanda. Awalnya, rakyat Indonesia senang karena mengira akan merdeka. Tapi ternyata, Jepang juga menjajah dan menyiksa rakyat kita. Hingga akhirnya, di tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan besar, karena dua kota mereka, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Karena serangan itu, Jepang menyerah dan fokus mengurus negaranya sendiri. Mereka tidak lagi memperhatikan Indonesia. Di tengah kekacauan itu, para tokoh bangsa melihat kesempatan emas. Mereka segera bergerak untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana prosesnya sampai Indonesia bisa benar-benar merdeka? Kita bahas bersama di video ini. Pada masa penjajahan Jepang, kondisi Jepang semakin terdesak setelah pertempuran sengit di Asia Pasifik. Pusat-pusat militer strategis Jepang sudah diduduki oleh sekutu. Jepang yang mulai kalah dalam Perang Dunia Kedua, berusaha mencari cara untuk tetap bertahan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Koiso, memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia, sebagai bagian dari strategi Jepang, untuk meredakan ketegangan, dan mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan, pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Pemerintahan di Jawa, yakni Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI, atau Dokuritsu Junbi Chosokai. BPUPKI ini bertujuan untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi, meskipun BPUPKI dibentuk, Jepang tetap mengendalikan Indonesia, dan rakyat tetap berada di bawah kekuasaan Jepang. BPUPKI terdiri dari 63 orang, di dalamnya terdapat perwakilan Cina, Arab, dan Indonesia, serta 7 orang Jepang. Pada tanggal 29 April 1945, pengurus BPUPKI dibentuk, dengan ketuanya Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI mengadakan serangkaian sidang. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para anggota BPUPKI merumuskan dasar negara, membahas bentuk negara Indonesia yang akan berdiri setelah merdeka, serta menentukan filsafat negara yang akan menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Dalam sidang ini, beberapa tokoh besar Indonesia mengajukan pandangan mereka tentang dasar negara dan filosofi negara yang akan dibentuk. Profesor Muhammad Yamin, pada 29 Mei 1945, mengajukan gagasannya, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, peri ketuhanan, serta kesejahteraan rakyat. Berikutnya, Dr. Supomo pada 31 Mei 1945 mengajukan gagasannya, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Berikutnya, Insinyur Soekarno, pada 1 Juni 1945, mengajukan gagasannya, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sidang pertama belum menemukan titik temu kesepakatan, akhirnya dibentuklah Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan dasar negara, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Setelah terbentuknya Panitia 9, yang merumuskan Piagam Jakarta, sidang kedua BPUPKI pun digelar, pada 10 hingga 17 Juli 1945. Sidang kedua ini, merupakan kelanjutan dari sidang pertama untuk membahas, dan menyempurnakan rumusan dasar negara, serta menyiapkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Sidang kedua BPUPKI, membahas berbagai hal penting terkait dengan negara yang baru merdeka. Beberapa topik yang dibahas antara lain, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rencana Undang-Undang Dasar, serta ekonomi, keuangan, bela negara, dan pengajaran. Untuk mempercepat kerja sidang, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang terdiri dari 19 orang, yang dikenal dengan nama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Panitia ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno, dan memiliki tugas untuk menyusun rancangan awal Undang-Undang Dasar Indonesia. Dalam sidang ini, Piagam Jakarta yang telah disusun oleh Panitia 9 disepakati untuk dijadikan sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar juga membentuk sebuah panitia lebih kecil, yang terdiri dari 7 orang, dipimpin oleh Supomo, yang bertugas untuk merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Jenderal Trauci menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai sebagai ganti BPUPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Trauci memanggil 3 tokoh nasional Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Randus Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Mereka bertiga dipanggil ke Saigon Dalat di Vietnam, untuk menerima informasi penting tentang kemerdekaan Indonesia.
Dalam pertemuan itu, mereka diberitahu bahwa Indonesia akan segera merdeka dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Ini menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan Indonesia siap meraih kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan kabar ini disambut dengan haru oleh pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Namun, meskipun Jepang telah menyerah, muncul perbedaan pendapat di kalangan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Beberapa tokoh pemuda Indonesia tidak setuju dengan pendapat tokoh-tokoh senior seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo yang ingin menunggu kondisi lebih stabil. Para pemuda mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Perbedaan ini mencapai puncaknya pada tanggal 16 Agustus 1945, sekitar pukul 3 WIB, ketika Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Di sana, mereka didesak oleh para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda, termasuk Sultan Syahrir, berpendapat bahwa PPKI adalah bentukan Jepang, dan mereka menganggap proklamasi kemerdekaan harus dilakukan dengan kekuatan sendiri, bebas dari pengaruh Jepang. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, proses menuju proklamasi kemerdekaan semakin mendekat. Pada malam menjelang 17 Agustus 1945, perumusan teks proklamasi dilakukan di sebuah tempat yang dianggap aman dari ancaman militer Jepang, yaitu di rumah Laksamana Maeda. Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang, di daerah kekuasaan Angkatan Darat, sehingga rumahnya relatif aman dari pengawasan militer Jepang. Di rumah Maeda, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo berdiskusi untuk merumuskan teks proklamasi. Tokoh-tokoh golongan muda seperti Sukarni, Mbah Diro, dan Burhanuddin Muhammadiyah juga hadir dalam pertemuan tersebut, sebagai saksi dari proses penting ini. Berdasarkan pembicaraan antara para tokoh, akhirnya didapatlah rumusan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno sendiri. Puncak dari perjuangan panjang bangsa Indonesia akhirnya tiba. Jumat, 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 pagi, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia resmi dilaksanakan. Upacara ini berlangsung sederhana, namun hikmat di rumah Insinyur Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Teks proklamasi yang dibacakan, ditulis tangan oleh Soekarno, dan kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Sementara itu, bendera merah putih yang dikibarkan adalah bendera pusaka, yang dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Kelompok pemuda yang dipimpin oleh Soekarni, berperan besar dalam menyebarkan berita proklamasi ke seluruh penjuru negeri. Mereka menggunakan pengeras suara, pamflet, bahkan mobil-mobil dikerahkan ke seluruh Jakarta untuk menyuarakan kemerdekaan. Buruh kereta api juga memiliki peran penting. Mereka membantu menyebarkan berita proklamasi melalui selebaran dan surat-surat yang dikirim ke berbagai daerah. Inilah momen awal berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya dari Dunia IPS.